Efektif, efisien, dan evolusi. Saya Prince Valerie, mahasiswa semester 6 Teknik Informatika Universitas Dianuswantoro. Untuk motivasi dan komitmen kenapa saya ingin menjadi engineer di DC ini karena pengalaman saya baik dari magang atau organisasi itu align dengan apa yang dibutuhkan sebagai engineer di DC ini. Yang pertama, mengumpulkan dan mengelola invoice. Saya pernah organisasi sebagai financial analysis committee di ICKIN Semarang, Handover dan Back Circle, di mana saya mengelola lebih dari 100 dokumen invoicing gitu. Terus juga saya mengelola keuangan juga. Terus juga saya bikin Google Sheet Tracker untuk nge-track logistik juga, barang-barang gitu. Terus untuk yang kedua, analisis data, itu saya pernah magang di QData dan Colabox, di mana saya bikin dashboard gitu, dashboard analisis data. Itu ada dua, itu saya bikin real time sama non real time. Nah, kalau real time ini biasanya saya bikin buat monitoring, terus kalau non real time untuk problem solving gitu. Terus untuk selanjutnya, rekayasa dan implementasi AI. Nah, waktu saya sebagai data analis di QData dan Colabox itu saya inisiatif bikin AI untuk memudahkan diri saya dan juga stakeholder juga. Waktu itu saya bikin invoice automatic journaling, AI agent untuk analisis kompetitor, terus juga chatbot database, terus juga blog generator automation. Nah, kayak gitu. Terus untuk selanjutnya berkolaborasi dengan tim partner invoicingnya. Nah, terkait kolaborasi sih saya sudah terbiasa ya berkolaborasi. Ini tuh pengalaman saya di ICKIN Semarang sebagai Outreach and Stakeholder Relation Staff, di mana saya terbiasa berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder kayak contoh komunitas, radio-radio, terus juga TV juga, terus juga waktu itu saya mendapatkan penghargaan dari ISEC in Indonesia dinilai gitu secara nasional. Nah, untuk selanjutnya mengidentifikasi area perbaikan. Nah, waktu saya di data analis di Kudata itu saya pernah bikin anomali sistem yang alerting gitu, ada notifikasinya ke Discord. Jadi semisal ada orang yang nge-abuse platform dari Kudata itu nanti akan kedetek. Nah, nanti akan dikasih notifikasinya ke Discord. Nah, itu dari Discordnya itu nanti si backend tahu, oh ada orang yang abuse nih. Nah, si backend biasanya langsung memperbaiki sistemnya. Oke, untuk yang selanjutnya menjaga integritas data ya, kerahasiaan data. Nah, semua pengalaman saya baik dari data analisis, outreach stakeholder, terus juga financial analysis itu semuanya terkait data sensitif, apalagi financial analysis itu kan terkait keuangan ya. Nah, itu kan pasti sensitif banget. Jadi saya terbiasa tuh sama data-data yang sensitif juga. Saya juga terbiasa menjaga kerahasiaan data. Oke, untuk selanjutnya uh, kesibukan saya saat ini itu saya lagi mengeksplor AI automation NNN yang lagi populer sekarang. Nah, itu saya mengeksplor invoice processing gitu, automation. Terus juga saya juga mengeksplor uh, apa namanya, logistik order processing gitu. Jadi kalau ada email yang masuk, kita langsung bisa bikin sheet gitu, bisa bikin apa ya, ordering gitu. Nah, oke, untuk selanjutnya project yang paling menarik yang pernah saya lalui. Waktu saya ikut job simulation di Forage itu sebagai generative AI itu untuk perusahaan Boston Consulting Group. Nah, waktu itu tuh saya ngerjainnya sekitar 1 minggu. Itu saya bikin chatbot untuk analisis apa namanya, dokumen keuangan perusahaan gitu. Nah, untuk tahapannya sih waktu itu saya cari dulu platform yang menyediakan dokumen-dokumen keuangan perusahaan gitu. Terus saya save gitu PDF-nya. Terus habis itu saya ngeset kayak apa ya, framework untuk bikin apa namanya, chatbot gitu. Nah, saya waktu itu pakainya LangChain. Nah, habis itu saya bikin deh. Nah, waktu itu tuh kendala yang saya alami itu waktu saya pakai framework LangChain itu, data yang saya ekstrak dari PDF itu kan keuangan ya. Nah, itu tuh ada financial metric yang nyatu gitu. Nah, kayak misal revenue tahun 2018 sekian, 2019 sekian. Nah, itu tuh menyatu gitu. Nah, jadi LLM menghasilkan keuangannya tuh bias. Nah, waktu itu saya ngeriset library mana yang bisa mengekstrak apa ya, mengekstrak PDF itu dalam bentuk tabel gitu. Jadi ada pemisahnya gitu. Jadi LLM tuh tahu, oh ternyata tuh
Yang itu maksudnya beda loh, tahun 2018 sekian, 2019 sekian kayak gitu. Nah, akhirnya jadi itu. Oke, untuk tools dan kemampuan apa namanya yang saya biasa pakai, tools yang biasa saya pakai itu seperti berikut. Oke, sekian